Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we step into our next agenda, which is the keynote speech by the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, to be followed by the official opening ceremony of the Jakarta Geopolitical Forum 2025. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Menteri, Bapak Bahlil Lahadalia, untuk memberikan keynote speech-nya. Once again, would like to invite the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia to the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Gubernur Lemhanas yang saya hormati, Pak Dr. Aceh Hasan Sadli dan seluruh pejabat di Lemhanas. Sebelum saya melanjutkan, ada salam hormat dari Bapak Presiden. Tadinya Bapak Presiden berencana untuk hadir, tapi ada satu dan lain hal, beliau memerintahkan untuk saya mewakili dalam membuka acara pada hari ini. Yang saya hormati anggota DPR yang sempat hadir, Bapak Ibu pejabat dari Kementerian Lembaga, Duta Besar yang hadir, praktisi, akademisi, dan lebih khusus yang mulia, sahabat saya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno. Ini dulu waktu saya masih sekolah ngefans sama beliau, ngefans banget. Ya, perjalanan hidup kita nggak pernah tahu bahwa hari ini kita duduk satu jadi menteri, satu jadi wakil gubernur gitu kira. Dan Pak Aceh ini kalau gubernur lain di 38 provinsi hanya ada 2 gubernur yang tanpa dipilih. Satu gubernur Jogja, karena udah langsung undang-undangnya, satunya Gubernur Lemhanas tanpa pilkada. Jadi wakil gubernurnya juga begitu, tanpa pilkada. Kalau Pak Rano Karno butuh perjuangan untuk jadi wakil gubernur. Bapak Ibu semua, saya sebenarnya sesi saya itu jam 1 kalau tidak salah. Tapi karena sebagai pembantu presiden harus selalu siap untuk menjalankan apa yang diperintahkan. Bapak Ibu narasumber yang saya muliakan, selamat datang dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua dalam mengikuti acara ini. Satu hal yang saya mengatakan bahwa kondisi global hari ini sangat mencemaskan kita semua. Geopolitik yang terus menerus, bukan lagi per minggu perubahannya, per hari bahkan per jam. Dan kalau kita menengok ke belakang, sesungguhnya proses ini terjadi sejak 2016-2017 yang diawali dengan perang dagang antara China dan Amerika. Berlanjut terus, pandemi COVID itu juga melahirkan ketidakpastian. Di saat hampir semua negara berpikir untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi, muncul ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina, muncul lagi di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Belum selesai lagi sekarang yang terbaru adalah persoalan Israel, Iran, dan Amerika masuk. Di kawasan Asia Pasifik, ketegangan lagi antara India dan Pakistan. Bapak Ibu semua, akibat ini melahirkan sebuah kondisi ekonomi yang susah untuk kita prediksi. Harus jujur saya katakan, ini susah sekali. Di awalnya ketika kita ingin bergabung pada sebuah kawasan-kawasan ekonomi, dengan harapan saling mendukung, sekarang hampir semua negara memikirkan tentang kepentingan negaranya masing-masing. Dan apa yang terjadi? Terjadi koreksi pertumbuhan ekonomi global. Di saat bersamaan, dunia dituntut untuk melakukan transformasi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Inilah kemudian Bapak Ibu semua dampak
dari ketidakpastian ini. Sekarang bagaimana tentang Indonesia? Indonesia dalam konteks energi pada tahun 9697 kita salah satu negara eksportir minyak yang mendominasi perdagangan minyak global. Kita waktu itu pernah mempunyai lifting sekitar 1.500.000 barel sampai 1.600.000 barel per day. Dengan konsumsi hanya sekitar 500.000 barel. Kita bisa ekspor sekitar 1 juta barel per day. Krisis ekonomi 97-98 terjadi perubahan regulasi dan lifting kita mulai menurun terus. Sekarang di 2024 lifting minyak nasional kita hanya sekitar 580.000 barel per day. Dengan konsumsi satu hari sekitar 1,5-1,6 juta barel per day. Jadi terbalik kondisi kita antara 96-97 dengan 2025 sekarang ini. Ini sebuah tantangan yang cukup luar biasa bagi Indonesia. Di saat bersamaan perang Iran, Israel dan Amerika ikut, Selat Hormuz sekarang udah dalam kondisi yang mengerikan juga. Karena parlemen Iran sudah menyetujui untuk penutupan itu. Dan dalam hitungan kami, hampir 30% jalur distribusi itu lewat situ. Kita nggak pernah berpikir apa yang akan terjadi pasca penutupan ini. Nah, tapi Bapak Ibu semua, Indonesia masih tetap harus bersyukur. Di balik gejolak ekonomi yang seperti ini, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama masih tetap di angka 4,85%. Dengan inflasi kita masih di bawah 3%. Artinya apa? Kekuatan makroekonomi kita, itu fundamental ekonomi kita masih cukup baik. Dan kontribusi pertumbuhan ekonomi kita dari 4,85 itu konsumsi sekitar 53%, kemudian investasi kurang lebih sekitar 29 sampai 30, selebihnya itulah spending pemerintah dan ekspor impor. Artinya 53% minimal pertumbuhan ekonomi itu didominasi oleh spending di dalam negeri, dalam hal ini konsumsi. Jadi kita masih agak lebih baik lah dibandingkan dengan negara-negara lain di G20. Dalam konteks ketahanan energi, apa yang harus dilakukan ke depan? Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa Indonesia, negara kita, itu sumur kita itu kurang lebih sekitar 39.000 sampai dengan 40.000 sumur. Potensi kita. Ketika geopolitik yang tidak menentu, maka tidak ada cara lain. Yang harus kita lakukan adalah kita mengukur keunggulan komparatif kita. Kita ngecek. Sumur kita dari total 39.000 sekian, yang baru berfungsi itu kurang lebih sekitar 16.000 sampai 17.000. Selebihnya masih banyak. Idle well, kemudian sumur-sumur tua, ada sumur-sumur baru. Dan ini yang harus kita lakukan untuk kita mengoptimalkan. Strategi pertahanan yang lebih baik untuk menghadapi global yang tidak pasti adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi kekayaan kita. Dan ini kita akan melakukan ekspansi untuk meningkatkan lifting. Dan target lifting kita di tahun 2025 itu sebesar 605.000 barel per day. Dan insya Allah realisasinya nanti di 31 Desember target APBN ini akan kita wujudkan. Dan ini banyak sekarang kita lagi melakukan kerjasama dengan berbagai negara dan perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang mempunyai teknologi. Kemarin saya baru pulang dari Rusia mendampingi Bapak Presiden. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan Amerika, kemudian dengan China. Kita melakukan kerjasama karena memang politik kita bebas aktif. Kita tidak berpihak kepada satu negara manapun. Negara mana yang menguntungkan untuk kita dan sama-sama untung, ayo.
Kita tidak dalam posisi untuk ke A atau ke B. Dan ini juga terjadi pada persoalan bagaimana kita melakukan proses-proses kerjasama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi kita. Begitupun menyangkut dengan LPG. Bapak Ibu semua, LPG kita kebutuhan LPG kita per tahun itu kurang lebih sekitar 8 juta ton. Dan industri kita di dalam negeri hanya bisa menyuplai 1,3 juta ton. Kurang lebih sekitar 7 juta ton kita juga impor. Dan 54% dari impor LPG kita itu dari Amerika. Selebihnya dari Middle East. Dan beberapa negara lain di kawasan Asia. Termasuk dari Malaysia. Dan kalau kita ingin untuk melihat ketahanan energi kita, tidak ada cara lain lagi adalah untuk kita memanfaatkan potensi kita. Batu bara kita cukup banyak. Kita bisa olah untuk mengganti LPG menjadi DME, olahan dari lokal dari batu bara. Nah, saya pikir ini sekedar sekilas dari persoalan ketahanan energi kita. Nah, pertanyaan berikut adalah menyangkut dengan hilirisasi. Banyak orang tanya kepada saya, kenapa harus hilirisasi? Bapak Ibu semua, kita punya sejarah panjang dalam berbangsa dan bernegara. 3,5 abad kita pernah dijajah oleh Belanda. Dan penjajahan itu awalnya adalah bagaimana secara ekonomi. Mengambil sumber daya alam kita. Kirim barang mentah semua keluar. 350 tahun. Dan kalau boleh jujur saya katakan bahwa sebagian negara-negara yang mengharapkan bahan baku dari Indonesia untuk industri mereka jalan, itu boleh katakan hampir mendekati kecanduan terhadap sumber daya alam kita. Maka kemudian pertanyaannya adalah, kenapa harus Indonesia melakukan jalan peta untuk melakukan hilirisasi? Minimal ada 2 alasan mendasar bagi saya. Yang pertama adalah memang sumber daya alam kita itu cukup banyak. Kita nikel terbesar di dunia. Kemudian boksit, nomor 4 terbesar di dunia. Tembaga, kita nomor 9 terbesar di dunia. Timah, kita juga terbesar di dunia. Dan batu bara, 6 terbesar di dunia. Ini dari sektor mineral batu bara. Dan sekarang ini, kalau kita mau belajar, alasan yang kedua adalah kita belajar pada negara-negara yang duluan maju daripada kita. Bagaimana ketika Inggris pada abad ke-16 melarang ekspor wool sebagai bahan baku dari tekstil. Bagaimana Amerika Serikat pada abad ke-19 memproduksi industrinya. Bagaimana Korea membuat kebijakan 58% kreditnya diprioritaskan pada sektor-sektor industri. China, TKDN-nya sampai 80% harus diproteksi. Nah, berangkat dari sana Bapak Ibu semua, saya tidak ingin Indonesia yang kaya menjadi negara kutukan sumber daya alam. Saya tidak ingin itu. Bahkan sebelum saya di SDM, saya menjadi Menteri Investasi. Kita mencoba untuk membangun ilustrasi. Jalan seperti apa yang ideal untuk kita melakukan hilirisasi. Waktu itu pertentangannya luar biasa sekali. Karena harus saya jujur mengatakan bahwa optimalisasi gerakan hilirisasi dilakukan baru pada periode 2015 ke sini. Sebelumnya juga sudah dilakukan. Dan konsep kita waktu itu masih tiba saat, tiba akal. Belum by design. Karena pertentangannya banyak. Ada yang pingin kita ekspor raw material aja. Ada yang pingin kita menciptakan nilai tambah. Perdebatannya waktu itu panjang sekali Bapak Ibu semua. Tapi kemudian pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan sekarang di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo memerintahkan
harus hilirisasi sebagai salah satu jalan alternatif untuk melakukan transformasi ekonomi kita dari konsumsi kepada produksi. Dan ini menyangkut dengan kedaulatan negara. Ini menyangkut dengan kedaulatan negara. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu semua? Begitu kita belajar lagi dari berbagai pandangan-pandangan ekonom dunia mengatakan bahwa hilirisasi di sebuah negara dan industrialisasi tidak akan berhasil kalau tanpa ada keterlibatan negara secara maksimal. Dalam berbagai pandangan akademik itu juga terjadi diskusi. Dan kemudian pemerintah Indonesia merumuskan peta jalan untuk melakukan hilirisasi pada semua sektor komoditas. Jadi Bapak Ibu semua, dari pengalaman-pengalaman yang ada, dan saya juga banyak diskusi dengan beberapa menteri-menteri di sektor ekonomi di beberapa negara maju, tidak ada negara yang berhasil industrinya tanpa ada keterlibatan negara. Nggak ada. Contoh katakanlah China. China menyangkut hilirisasi dan industrinya itu di bawah PM langsung. Korea itu ditangani langsung oleh semacam satu kementerian yang di sini kayak seperti Bappenas. Begitupun negara-negara lain. Nah, kemudian kita rumuskan, maka kita lakukan pemetaan. Karena Indonesia adalah negara kaya, tapi kekayaan kita kirim raw material aja, maka sebelum kita melakukan sebuah planning jangka panjang, kita memetakan. Ini adalah 28 komoditas strategis yang bisa kita melakukan hilirisasi. Dengan total investasi kurang lebih sekitar 800 miliar lebih. Nah, ini sampai dengan 2040 Bapak Ibu semua. Nah, hilirisasi ini tidak hanya dimaknai hanya pada sektor mineral batu bara atau oil and gas, tapi juga meliputi pada sektor-sektor perikanan, kehutanan, pertanian dan perkebunan. Memang ada tantangan kalau kita melakukan hilirisasi. Ada perdebatan karena hilirisasi ini salah satu instrumen untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Ada perdebatan antara hilirisasi yang padat teknologi dengan hilirisasi yang padat karya. Kalau padat teknologi, udah pasti rekrutmen tenaga kerja kita tidak akan sebanyak kalau padat karya. Tapi kita membuat satu gagasan program, saya bilang tidak perlu kita perdebatkan antara padat karya dan padat teknologi. Tapi kita buat blending. Karena pasti proses untuk hilirisasi pada sektor pertambangan itu nggak bisa kita hanya mengandalkan padat karya. Tapi di sektor perikanan, perkebunan, pertanian itu bisa kita dorong untuk menjadi padat karya. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Saya mengambil satu contoh. Ketika Indonesia konsisten untuk melakukan tahap pertama dalam membangun hilirisasi. Sekalipun saya akui ini tantangannya nggak gampang. Ketika kita menyetop ekspor ore nikel untuk kita membangun hilirisasi tahap pertama. Saya ingat betul waktu itu saya masih kepala BKPM. 2019 tanggal 27 Oktober ketika saya baru menjabat di pemerintah 4 hari. Kita rapat dan memutuskan untuk menyetop ekspor ore nikel. Pada 2017-2018 nilai ekspor kita di sektor nikel itu 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, kita membangun industrinya. Kita bangun smelternya. Dengan memakai konsep tiba saat tiba akal waktu itu. Karena belum tertata. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu semua? 2024 Indonesia sudah menjadi pemain terbesar di dunia untuk komoditas ekspor dari turunan bahan baku nikel. Dan kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diprotes habis-habisan. Dinamikanya cukup besar. Saya katakan kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya
di negara-negara yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan hilirisasi. Saya katakan, kalau memang kalian nggak setuju untuk Indonesia melakukan itu, terus jalan apa yang harus kami jalani untuk Indonesia, negara kami, menjadi juga negara maju seperti negara tuan-tuan? Tunjukkan jalannya. Kalau ada jalan alternatif lain, maka mungkin kami akan memakai jalan itu. Tapi kalau tidak ada jalan yang lain, maka kami akan konsisten untuk menjalankan ini. Dan ini terus menerus kita lakukan. Tetapi berlahan-lahan kita akan komunikasikan terus. Bapak Ibu semua, hilirisasi ini adalah jalan tengah dan salah satu sektor untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kita. Sekalipun banyak tantangan. Kenapa tantangan kita yang pertama? Karena kelembagaan kita waktu di awal itu belum ada. Jadi tidak ada kementerian yang menangani hilirisasi secara fokus. Nah, di bawah pemerintahan Pak Presiden Prabowo, sekarang kita sudah membuat kelembagaan hilirisasi. Sudah ada yang namanya Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ini sama dengan negara-negara lain juga melakukan fokus. Yang kedua, terjadi perdebatan juga bahwa tata kelolanya yang belum bagus. Kita rumuskan, saya bilang. Kelembagaannya kita rumuskan. Dan sekarang sudah ada Satgas Hilirisasi. Dari semua kementerian yang ada, yang membidangi sumber daya alam dan industrinya, sudah masuk di Satgas Hilirisasi. Perdebatan yang ketiga adalah terkait dengan hilirisasi. Banyak juga yang memberikan pandangan hilirisasi ini hanya menguntungkan pihak investor, bukan dalam negeri. Tapi kemudian kita jawab, Bapak Ibu semua, bahwa hilirisasi ini akan bisa mendapatkan nilai tambah secara maksimal di negara kita kalau memang kredit pembiayaannya dilakukan di dalam negeri. Kalau pembiayaannya masih banyak dari luar negeri, maka pasti begitu prosesnya jalan kita akan membayar pokok dan utang di luar negeri itu. Dan itulah sekarang Pak Presiden memerintahkan untuk membangun dana antara sebagai pembiayaan hilirisasi nasional kita. Jadi ini jawabannya. Nah, pada konteks yang lain, menyangkut dengan hilirisasi, tidak hanya pada sektor nikel. Katakanlah ada pohon industrinya enggak? Coba bikin satu pohon industri. Kita pernah mempunyai pohon industri nikel, ada enggak? Yes. Nah, yang putih-putih itu yang kita belum punya. Yang hijau-hijau itu kita sudah punya. Dan sekarang untuk nikel, kita sedang membangun ekosistem. Baterai mobil yang terintegrasi tanggal 29 besok akan diresmikan insya Allah oleh Bapak Presiden. Ini adalah investasi dari hulu ke hilir. Dari tambang, smelter, HPAL, prokursor sampai katoda. Ini pertama kali di dunia sebesar ini. Ini investasinya adalah CATL. Total investasinya sekitar 6 miliar US dollar. Dan pasti negara-negara lain juga berpikir kalau ini semuanya dilakukan di Indonesia, maka biaya produksinya akan lebih murah. Ini yang kita berbicara tentang dampak, efek positif dan negatif dari negara-negara yang menganggap bahwa ini penting untuk kita melakukan kompetisi secara baik. Contoh tembaga. Bapak Ibu semua, tembaga dulu Freeport mengelola konsentrat kita sekarang sekitar 3 juta ton per tahun. Kita kirim ekspor aja. Belum ada industrinya. Tahun 2021, 2022 kita minta untuk membangun smelter. Investasinya sekitar 3 miliar US dollar. Kita nggak pernah tahu berapa emas yang kita punya di kandungan dari Freeport. Bapak Ibu tahu, begitu smelter dibangun, Sengel Line
terbesar di dunia di Gresik. Dari 3 juta konsentrat dari Freeport menghasilkan kurang lebih sekitar 60 ton emas yang sekarang sudah berproduksi dalam negeri kita. Ini juga akan terjadi di Inalum. Nah, artinya apa? Kalau hilirisasi ini mampu kita lakukan betul, maka kedaulatan ekonomi kita ini betul-betul terjadi. Dan sekarang kita akan membangun industrinya pada sampai dengan tingkat kabel maupun yang lain. Pertanyaan berikut, apakah negara kita bisa berkompetisi dengan negara lain? Saya ingin mengatakan, hari ini global itu berbicara pada produk-produk yang ramah lingkungan. Kalau produk yang ramah lingkungan syaratnya harus mempunyai green energy dan green industry. Kita mempunyai bahan baku yang cukup. Kita mempunyai potensi energi baru terbarukan. Kita mempunyai CCS, carbon storage untuk menangkap carbon capture. Ini adalah keunggulan komparatif yang negara kita miliki. Yang belum tentu negara lain punya itu. Tapi kita juga sadar bahwa tidak akan mungkin kita bisa survive kalau cuma sendiri. Pasti kolaborasi. Maka kemarin kita menandatangani kerjasama dengan Singapura. Untuk kita meminta kepada mereka, meminta kita ekspor energi baru terbarukan. Tapi saya minta sama mereka, juga kalian harus membangun kawasan industri dan investasi dalam rangka membangun hilirisasi di Kepri, Karimun, Bintang dan Kepri, KKB. Dan sekarang kita sudah mulai jalan dengan investasi di atas 10 miliar US dollar. Ini kemarin saya baru pulang dari Singapura. Cara-cara seperti ini yang harus kita lakukan. Boksit, timah, ini kita akan lakukan terus menerus. Apapun yang terjadi Bapak Ibu semua, di era kondisi global yang tidak menentu, yang bisa menyelamatkan negara kita hanya kita sendiri. Tidak bisa kita berhadap pada negara-negara lain. Tidak bisa. Dan karena itu kita harus mempunyai komitmen yang kuat secara terus menerus. Saya tahu bahwa untuk melakukan hilirisasi ini banyak tantangan. Dan berbagai macam strategi untuk ada pihak-pihak yang tidak ingin hilirisasi ini berjalan dengan baik. Kami tahu itu. Di aspek yang lain, kita juga harus sadar bahwa hilirisasi ini harus juga ramah lingkungan. Banyak juga yang memberikan pandangan bahwa hilirisasi kita lingkungannya agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya menggelitik pertanyaan saya. Saya mau tanya dulu, sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga. Mereka punya tambang juga banyak. Semuanya mereka banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Negara-negara di dunia ini harus dihargai kedaulatan kemerdekaannya. Tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berhak, lebih kuat daripada negara lain. Karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia dalam mengelola sumber daya alam kita. Ini harus dibangun, Bapak Ibu semua. Sudah barang tentu dalam konteks hilirisasi, selain lingkungan juga harus berkeadilan dan berkelanjutan. Kami akui bahwa dalam pembangunan hilirisasi dalam kurun waktu 5-6 tahun ke belakang, itu belum sempurna. Itu belum sempurna. Tetapi tidak ada kesempurnaan hakiki
tanpa diawali dengan kekurangan. Seperti anak kecil yang jalan. Tidak ada anak kecil yang lahir langsung tiba-tiba lari. Pasti dia jalan dulu, belajar jalan, ada jatuh lagi, berdiri lagi. Dan dia memperbaiki cara berjalannya. Kira-kira seperti itulah logika hilirisasi yang kita bangun di negara kita sekarang ini. Tidak ada pelari maraton yang hebat tanpa dia belajar. Dan mungkin dalam belajarnya mungkin dia jatuh, ada kakinya lecet, dia belajar lagi. Ini yang sekarang kita lakukan. Jangan memakai baseline negara yang sudah membangun hilirisasi 40 tahun, 50 tahun dengan baseline negara yang baru membangun 6 tahun. Itu tidak apple to apple. Dan itu adalah menurut saya cara berpikir yang harus kita luruskan. Nah, dalam konteks hilirisasi yang berkeadilan, saya juga mengakui bahwa hari ini hilirisasi di daerah itu yang paling dirasakan manfaat yang paling banyak itu adalah investor dan pemerintah pusat. Dalam penelitian saya mengatakan demikian. Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah. UMKM daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Dan mereka harus menjadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi daripada sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita minta ada kolaborasi yang baik antara investor, pemerintah pusat, pengusaha daerah, masyarakat daerah dan pemerintah daerah. Dan harus diakui Bapak Ibu semua, dalam pengalaman implementasi hilirisasi di Indonesia, khususnya saya ambil contoh di 2 provinsi, di Maluku Utara dan di Sulawesi. Itu pertumbuhan ekonominya di atas 20%. Di saat pertumbuhan ekonomi nasional kita di bawah 6%, 5% atau 5, sekian, itu pertumbuhan ekonomi di 2 provinsi itu di atas 20%. Dan ini adalah strategi untuk kita melakukan transformasi ekonomi kita. Dari jasa konsumsi ke industri. Dan kalau ini mampu konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan menuju kepada apa yang telah ditargetkan untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP kita masuk 10 besar pada 2045. Bapak Ibu semua yang terakhir, saya ingin menyampaikan juga bahwa Indonesia dalam membangun hilirisasi itu bukan tidak memperhatikan sifat berkelanjutan. Kita sekarang lagi membuat roadmap untuk hilirisasi pasca tambang. Contoh kita membuat hilirisasi pada sektor tambang di nikel. Kita sekarang mulai berpikir, kalau masa cadangan nikelnya itu habis pada 20 tahun atau 30 tahun, industri yang bangun di sana, pada 10 tahun ketika dia melakukan break even point, dia sudah memikirkan untuk industri apa yang akan dibangun di sana. Jadi katakanlah sekarang kalau dia main di tambang, dia harus mulai masuk di sektor keunggulan komparatif yang lain. Contoh perkebunan, perikanan. Tujuannya apa? Agar begitu tambang selesai, dia melakukan sektor-sektor yang lain. Supaya daerah itu tetap perputaran ekonominya tetap berjalan. Jadi jangan menganggap bahwa setelah tambang selesai, terus selesai. Tolong jangan ajarin kami tentang negara kami. Karena kami yang paling tahu tentang tujuan negara kami. Bukan kami nggak tahu, kami tahu itu. Tapi kasih kami waktu juga untuk melakukan hal ini. Bapak Ibu semua, kalau ini mampu kita lakukan, maka hilirisasi ini tidak hanya pada kurun waktu tertentu. Tetapi ini akan berkesinambungan. Memang yang idealnya itu adalah lingkungan kita harus jaga. Keberlanjutannya harus kita jaga. Keadilannya kita harus jaga. Dan saya pikir sekarang Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran telah pada jalan yang benar. Telah mendesain hilirisasi, sudah ada kelembagaannya yaitu Kementerian Investasi dan Hilirisasi, sudah ada tata kelolanya lewat Satgas Hilirisasi, kelembagaan keuangannya sudah ada pada Danantara.
kebijakan regulasi di Undang-Undang Minerba sekarang sudah memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pengusaha daerah untuk mengambil bagian, dan keberlanjutan dan lingkungannya juga kita harus jaga. Kalau ini mampu kita lakukan, maka kita menjawab kondisi geopolitik yang tidak menentu seperti sekarang. Kemandirian nasional kita kuat, maka kita harus menjaga kedaulatan negara kita. Dan kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah Indonesia ke depan akan menjadi negara yang juga disegani oleh negara-negara yang lain. Saya pikir demikian yang harusnya membawakan ini adalah Bapak Presiden, tapi karena Bapak Presiden sekali lagi menyampaikan salam Pak Gubernur, beliau ada rapat, jadi kurang lebihnya apa yang saya sampaikan sudah mewakili apa perintah Bapak Presiden kepada saya untuk menjelaskan kepada peserta pada hari ini. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Menteri, berkenan Bapak untuk Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extra